قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebuah sebab Allah istiqomahkan kita dalam taat hingga akhir hayat. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Abuya Dr. Kiai Haji Abdul Halim, Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Mir'an, Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Saifullah Hasbiallah. Hadir juga Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Hasan Al-Habsyi. Terkhusus kepada beliau Kiai Haji Muhajir bin Kiai Haji Ahmad Zayadi beserta seluruh keluarga besar. Para habaib, para kiai yang maafkan saya tak kuasa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah, nggak sampai 10 menit kita diajak larut dengan bait-bait syair yang membuat sudut mata kita membasah. Bagi mereka yang bertemu dengan Abuya, saya yakin wajah beliau seakan menari di hadapan kita. Belum lagi kenangan-kenangan yang secara otomatis tergambar dengan jelas ketika mendengar bait-bait yang masih sekelumit dari lautan kepribadian yang begitu istimewa dari seorang lelaki yang siang ini kita dibuat tidak berdaya oleh Allah untuk tetap bersimpuh karena cinta di dalam hati kita dipenuhi kepada Allah yarham guru kita Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Saya tidak secara langsung belajar kepada beliau. Makanya tadi saya berkali-kali meneteskan air mata karena saya ngiri. Bukan sekedar kangen kepada beliau, tapi saya ngiri. Enak benar yang pernah belajar langsung bertatap muka dengan seorang lelaki yang bernama Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi bin Muhajir. Betapa nikmatnya mereka yang kelewat sering dan bertahun-tahun bahkan menatap wajah indah beliau. Nanti kita akan ngaji. Kenapa saya kudu iri kepada murid-murid beliau? Nanti kita akan dideskripsikan oleh Al-Quran. Bercerita tentang sosok Abuya. Yang bercerita langsung Allah Jalla Jalaluh. Tidak terbantahkan. Ente nggak bisa berkelit. Karena yang bercerita tentang Abuya adalah dia langsung yang Maha Rahman. Ayatnya dibaca tadi sama guru kita, qori kita, Kiai Haji Muhammad Z.A. Saya menyimak dari rumah Abuya. Begitu saya dengar, ini dia nih yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran perihal Abuya, yang tidak ada orang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Saya ingin memanfaatkan waktu, ingin mengajak kepada kita, siapapun engkau yang pernah berguru kepada beliau, yang menuntut ilmu belajar di pondok pesantren Az-Ziyadah sampai sekarang dan kapanpun, sanad keilmuan kalian sampai kepada seorang lelaki yang Allah puji di dalam Al-Quran.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini yang bercerita langsung dia yang maha sempurna tentang Abuya berada di dalamnya. Tunjukkan siapa orang yang paling benar ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Yang bisa mengungguli kebenaran ucapan orang yang telah menyeru, mengajak kepada orang lain untuk menuju Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Bukan cuma itu, wa amila salihah. Dia bukan cuma ngajak kepada Allah, tapi dia juga adalah orang yang melakukan amal kebaikan. Wa amila salihah. Sampai pada dua kriteria ini Buya Zayadi Muhajir masih ada di dalamnya. Saya mendapatkan banyak kisah, bahkan bait yang tadi disampaikan. Ya Rob, sebuah pengakuan yang digubah oleh para santrinya. Beliau seorang guru yang sangat dermawan, suka memberi kepada santri-santrinya. Wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jemaah, masih bercerita tentang Buya. Buya berada di dalamnya. Saya kenal dengan beliau karena itu tadi beriring pada saat mendengar bacaan bait-bait tentang sekelumit dari kepribadian yang begitu banyak yang harus diceritakan tentang sosok Abuya. Saya kebayang saya punya wajah abeh saya. Saya berterima kasih. Tadi dalam hati saya bilang makasih Beh. Dulu setiap lebaran saya diajak untuk datang ke rumah Buya. Cuman itu yang bisa saya rasakan. Terima kasih setiap lebaran kadang-kadang kita diomelin. Lu kudu ngikut ke rumah Buya. Jemaah sekalian yang berbahagia. Kita nggak sampai waktu itu karena masih terlalu belia. Tetapi saat kita memandang wajah beliau. Beliau orang yang kata Allah dalam Al-Quran dan dilakukan oleh Buya. Idfa billati hiya ahsan. Salah satu teman saya, ada yang pernah kuliah di Aziyadah. Mungkin orangnya sekarang ada di tempat ini. Beliau bercerita, manggil saya Abeh. Satu waktu saya datang kuliah. Dan saya lihat Abuya sedang nyiram, ngepel. Saya bilang, Abuya saya ngejalanin. Jemaah, kemudian kata Abuya, jangan. Lu belajar aja. Lu belajar, ini urusan gue yang ngebersihin. Ulama besar jemaah. Ulama besar. Ulama yang ayat itu kalau kita baca tafsirnya, siapapun yang masuk dalam ayat ini surat Fussilat, mereka adalah Habibullah, Waliullah. Begitu kata Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Kata beliau, yang masuk ke dalam kriteria ini seorang kekasih Allah, wali Allah. Dan engkau yang dikaruniakan sebagai muridnya adalah orang-orang yang mempunyai guru masuk dalam yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita belum sampai pada sesuatu yang lebih jelas
Karena Allah yang mendeskripsikan. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin azim. Saya begitu ngedengar tadi Kiai Muammar ZA mengumandangkan ayat ini. Iya, bukan orang sembarangan nih Abuya. Karena Al-Quran yang bercerita, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Nggak dia punya sifat yang mengajak kepada jalan Allah, kemudian dia mengerjakan, mencontohkan apa yang dia telah ucapkan. Tidak akan pernah terjadi, kata Allah, kecuali hanya kepada orang-orang wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin azim. Bukan orang sembarangan. Allah memberikan predikat kepada guru kita yang siang ini kita berkumpul menghaulkannya. Bukan santri yang memberikan label predikat sebagai seorang yang sabar, tetapi langsung dia yang Maha Rahman telah menceritakan almarhum Abuya Kiai Haji Zayadi Muhajir dengan kriteria yang ada di dalam Al-Quran. Allah memberikan predikat wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Nggak punya sifat seperti Abuya kecuali dia orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Ente nggak boleh sembarangin punya guru. Abuya diberikan sebuah pengakuan oleh Allah, mempunyai sifat itu hanya dimiliki oleh orang yang kata Allah dzu hadzin azim. Abuya diceritakan dalam Al-Quran, beliau orang yang sudah dijamin oleh Allah punya bagian yang begitu besar hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah. Maka bait tadi menjadi sangat masuk akal dan harus kita masukkan dalam rangkaian doa. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita berdiri di belakang Abuya di bawah bendera Az-Ziyadah. Kita kudu tahu ini tempat bukan sembarangan. Di sini tempat berkhidmah seorang kekasih Allah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita kenal siapa guru kita, kalau kita tahu siapa guru kita, maka akan ada usaha dari diri kita untuk menjadi orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Ini kisah nyata. Kiai Abdul Halim, saya dapat cerita dari, saya punya paman, beliau punya teman lulusan Az-Ziyadah. Pada saat lebaran beliau bercerita, saat saya bilang insya Allah besok kita suruh ngisi hikmah haul kepada haul Buya, beliau bercerita langsung spontan, seakan saya diinformasikan untuk menyampaikan buat engkau yang pernah berguru sebagai santri dari Abuya, betapa beliau punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Beliau cerita, punya teman ngajar. Saya tinggal di Buaran. Itu nyebrang, kalau ngajar ke Buaran, nyebrang rel. Dia naik Vespa. Ditabrak sama kereta. Vespanya hancur, orangnya cuma lecet-lecet. Tuh muridnya Buya Zayadi. Begitu ditanya, ente punya bacaan apaan? Itu Vespa ampe ringsek nggak berbentuk. Ente punya badan yang dari tulang dan daging yang secara logika lebih empuk dibanding dengan besi Vespa. Nggak ngapa-ngapa. Apa yang keluar dari lisan seorang yang baru saja terselamatkan dari bencana? Dia bilang, satu yang saya amalkan, yang diajarkan oleh saya punya guru Abuya Kiai Haji Zayadi Muhajir, yaitu baca sholatan kamilah. Itu yang saya baca, diajarin waktu di Az-Ziyadah. Nggak pernah saya tinggal, nggak boleh kereta,
mendatangkan bencana kepada murid Abu Yazayadi karena dia taat, dia tunduk, dia cinta kepada dia punya guru. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Tuh dia kalau cinta sama guru nggak bakal dikasih susah. Logika nggak masuk iya, tapi dia punya guru adalah orang yang berpredikat sebagai kekasih Allah. Bukan sembarang guru. Dia tidak mempunyai sertifikasi dari lembaga-lembaga formal, langsung disertifikasi oleh yang memiliki semesta raya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kita baca Fatihah buat Abu ya. Semoga kita diakui sebagai muridnya. Siapapun yang cinta yang hadir, yang menjejak kakinya di tanah Aziyadah ini, semoga tercatat sebagai santri beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Maafkan saya harus mencuri waktu untuk menstabilkan emosi yang ada di dalam hati saya. Karena saya kebayang bagaimana mereka yang pernah mendampingi ngaji Buya sambil mengempanin ikan, ngikutin santri di belakangnya baca kitab. Saya kebayang karena saya pernah merasakan suasana itu. Apalagi mereka yang disebut as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang mendampingi Abu ya. Beruntung betul. Lalu bagaimana saat kita menjadi seorang murid? Belakangan banyak murid-murid yang lupa bahwa mereka menjadi orang besar. Sebenarnya dari bait-bait doa seorang guru di keheningan malam yang berdoa, ya Allah mudahkan semua urusan murid saya. Kan gak pernah cerita Abu ya, dalam setiap tahajudnya, dalam setiap sholat malamnya boleh jadi beliau berdoa, ya Rabbana hasil maqasida auladina wa talamidina, sahil umurana wa umurahum, warfa' darajatina wa darajatihim. Keluar dari lisan seorang lelaki yang begitu taat kepada Tuhannya, mengawal muridnya kendati pun sudah tidak tampak fisiknya di pesantren Az-Ziyadah. Jamaah, kita akan ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana kedudukan Abuya. Kita buka surat Al-Kahfi, kita akan dibuat semakin tunduk dan tidak berdaya. Bahwa Abuya punya makom kelewat tinggi. Dan engkau adalah santri, bangga. Ketika Allah ceritakan gak tanggung-tanggung. Siapa yang sedang mencari guru di dalam Al-Quran? Kalau bukan Musa, Nabi Musa alaihissalam, sang kalimullah. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nih, biar kita tahu siapa yang disebut guru menurut surat Al-Kahfi. Fawajada abdan min ibadina, maka mendapati siapa yang mendapati Musa dan muridnya Yusa. Dia mendapati siapa berdua itu? Abdan min ibadina, satu hamba dari hamba-hambaku. Atainahu rahmatan min indina, yang kami telah datangkan kepadanya. Apa yang kami telah datangkan kepadanya? Rahmatan min indina, kasih sayang dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkannya dari sisi kami akan ilmu.
Jadi surat Al-Kahfi ini menceritakan bahwa Abuya adalah seorang lelaki yang pada konteks Nabi Khidir Allah memberikan atainahu rahmatan min indina. Siapapun gurumu, bukan kebetulan ketika mengajarkan engkau untuk dekat kepada Allah. Maka kata surat Al-Kahfi, dia siapapun orangnya adalah mereka yang mendapatkan rahmat langsung dari Allah. Atainahu rahmatan min indina. Dan bukan cuman itu, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ngajarin kepada mereka. Setiap mereka yang berprofesi sebagai guru, terkhusus yang di pesantren-pesantren, yang tidak pernah melirik kepada tawaran-tawaran dari manapun. Mereka yang dibayar ataupun tidak, tak menghentikan untuk mengajar kepada santrinya mengenal Allah. Guru-guru yang cukup mereka mempunyai besar hati bahwa kami akan dibayar oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang berdebat tentang tarif, kebangetan jauh kalau kita bicara di Aziyadah. Karena itu beliau punya semboyan, jigang lebih baik daripada jigur. Ngaji sambil dagang lebih baik daripada ngaji sambil nganggur. Karena engkau tidak akan menjadi orang yang kebingungan. Apalagi jemaah sekalian berbahagia. Ini disampaikan oleh Allah. Bagaimana sebagai muridnya? Allah contohin gimana ente kalau sama guru. Nih, manusia yang bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran. Dia seorang nabi yang begitu istimewa, panjang diceritakan dalam Al-Quran. Sebentar, kalau bertemu dengan seorang guru, kau kudu tunduk. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wah, bahasanya ketika bertemu dengan Nabi Khidir yang telah memiliki kelebihan yang Allah berikan, berkata kepadanya siapa Musa? Qala lahu Musa. Apa yang ditanya? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kita buka tafsirnya. Ada maksud apa ketika redaksi Musa berkata hal attabi'uka? Maka semua mufasir menjelaskan ini su'alun bitalattufin, adalah sebuah pertanyaan yang dia penuh dengan sopan santun. La ala wajhil ilzami wal ijbar. Sebuah permintaan, sebuah pertanyaan yang tidak sama sekali di dalamnya bertendensi sebuah keharusan dan pemaksaan. Kalau ama guru, Allah contohin tuh Nabi Musa punya kedudukan istimewa. Kalau ama guru kudu nyerah. Makanya kita suka ngelihat ente lulusan mana, lulusan ini, kok hidupnya begitu-gitu aja. Bukan sekedar ilmu ngediamalin, ente jangan-jangan kurang cinta sama punya guru. Kalau ente kagak cinta sama guru, terus siapa lagi orang yang ente mau cintain? Karena mereka yang mengajak ente untuk kenal dengan Allah. Ini yang disampaikan Nabi Musa sampai mohon pertanyaan yang tidak memaksa. Boleh nggak aku mengikutimu wahai Tuan Syekh Nabi Khidir, supaya engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepadamu? Nabi Musa. Maka itu
Imam Ghazali secara ketat dalam kitab Ihya-nya. Karena saya terobsesi kitab Ihya, di waktu belia saya lebaran, saya suka sampaikan, Buya selalu memberikan nasihat. Setelah hatam Ihya, saya nggak begini, saya nggak begini, saya begini. Itu saya rekam dari umur saya masih belasan. Sampai penasaran, apa sih yang disebut Ihya? Maka kemudian Imam Ghazali dengan kitab yang begitu tebal karya fenomenalnya, bab pertama yang dibahas adalah tentang ilmu. Lalu Imam Ghazali memberikan 10 syarat kalau engkau ingin menjadikan murid mendapatkan ilmu dari seorang guru. Sampai beliau bilang, yang pertama taqdimu taharatin nafsi. Dia harus bersih punya jiwa kalau mau berguru. Jamaah sekalian yang berbahagia, nggak boleh ente merasa sedikit pun lebih baik dari seorang guru, betapapun keadaanmu. Imam Ghazali sampai bilang, memberikan garis bawah, falyakunil muta'allimu limu'allimihi ka'arudin damthatin. Dia harus menjadi seorang murid apabila di depan gurunya seperti tanah yang rata. Entin naik sedikit benjolan aja nggak boleh, kudu rata. Kalau sama guru, jangan kata kita ada seorang lelaki yang disebut jagoannya nahwu penduduk Kufah. Siapa yang nggak kenal dengan Al-Kisai yang membuat Imam Sibawai gemes karena berdebat, merasa tidak nyaman kalah karena dia didukung oleh kampung yang tidak dijadikan patokan untuk membenarkan dalam satu susunan bahasa Arab. Tetapi Al-Kisai, orang yang diceritakan dalam kitab Iqna, Tuan Syekh Syarbini, dia punya karomah, saking cintanya menahu, nggak punya waktu buat belajar fikih. Karena dia punya sebuah pedoman. Bila engkau menguasai sebuah ilmu dengan sebenar-benarnya menguasai, maka ilmu yang kau kuasai itu akan menunjukkan ilmu-ilmu yang lain. Ada ulama fikih, kata Tuan Syekh Syarbini, penasaran, emang benar nih ucapannya. Belajar nahu doang bisa fikih. Dalam kitab Iqna dijelasin tuh, datang dia. Tuan Syekh Al-Kisai, bagaimana caranya? Solusi konkretnya. Kalau ada orang pengen sujud sahwi karena ada yang lupa, lempangan sujud sahwinya dia lupa lagi. Perlu sujud sahwi lagi apa kagak? Kan yang begini kadang-kadang terjadi, Pak. Udah kagak kunut, kita pengen sujud sahwi. Waduh, gua lupa kunut nih. Oh, sujud sahwi dah. Begitu salam, dia lupa. Waduh, gua belum sujud sahwi. Udah kunut lupa, sujud sahwi lu lupa juga. Biasanya kalau begitu banyak urusan tuh. Ditanya dia, kalau orang mau sujud sahwi lupa, perlu sujud sahwi lagi apa kagak? Kan 2 kali lupa tuh. Jamaah, dites dia. Wa tafakkara sa'atan. Berfikir sesaat Al-Kisai. Ini karomahnya. Saking cintanya ilmu nahwu. Dia bilang, al-musagharu la yusagharu. Sesuatu yang sudah ditasgir nggak boleh lagi ditasgir. Dijawabnya pakai kaidah. Kalau ente udah tasgir, jangan ditasgir lagi. Kalau udah Husain, ya Husain. Nggak usah ditasgir lagi. Itu kan dari Hasan jadi Husain. Udah ditasgir. Jadi kata beliau nggak perlu sujud sahwi lagi. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Ketika beliau ditunjuk oleh khalifah sebagai guru dari 2 putra beliau. Dia punya anak 2 lelaki, Abdullah Al-Amin, Muhammad Amin dan Abdullah Al-Ma'mun.
ini bapaknya Harun ar-Rasyid, khalifah, dia ngeliat Al-Kisai begitu mau bangun, dua putra khalifah berebut ngambil sendal arang atu buat diberikan di kakinya Al-Kisai gurunya. Kan kita suka berebut tuh. Kadang-kadang demenan, ya Rinda saya mah nentengin sendal kiai aja. Ada babnya Bapak. Ini ada Amir, putra dari khalifah, yang dia berebut sendal arang atu pengen ngasih ke Al-Kisai, Syekh Al-Kisai. Begitu bapaknya khalifah tahu, diantepin, besoknya dipanggil. Ya Kisai, ditanya, ayyun nasi akramu khadiman. Manusia yang paling mulia untuk dilayani siapa? Di antara semua manusia. Dia bilang, Amirul Mukminin, a'azzahullahu. Kata Al-Kisai, dia nggak tahu kalau Khalifah Harun ar-Rasyid melihat dua anaknya berebut makan sendal gurunya. Kata, ini Al-Kisai yang paling berhak untuk dimuliakan engkau, wahai Khalifah. Kalau kata Khalifah Harun ar-Rasyid, bal Al-Kisai, yang harus dihormati adalah Al-Kisai. Yakhdumuhu al-aminu wal ma'mun. Telah berkhidmah kepadanya. Dia punya anak dua yang bernama Amin dan Ma'mun. Tuh anak raja sama guru sampai begitu. Ente pengangguran lagi mau sok-sokan lupa sama aziyadah. Pantesan hidup semakin belangsak. Emang cuman mondok di aziyadah, punya guru kelewat mulia, pakai kagak diopenin, ya rasain aja hidup kebelangsak. Nggak ada Pak ceritanya deket sama wali, kemudian hidupnya susah. Saya butuh waktu setengah hari untuk berbicara tentang Abuya, tetapi harus diselesaikan sampai saat ini. Dan kita buktikan cinta kita. Saya diminta oleh putra beliau almarhum untuk mengajak kita, menunjukkan cinta kita kendati terlalu sederhana, dengan mengeluarkan bagian ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya sebagai murid orang yang telah kau ceritakan di dalam Al-Quran. Kita keluarin deh apa yang kita punya buat meneruskan perjuangan Abuya. Semoga sedikit yang kita keluarkan atau apapun yang kita keluarkan akan menjadi sebab Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Kumpul bareng Buya di surganya Allah. Jadi panitia mana nih? Tadi saya disuruh untuk, ya panitia silakan untuk memintakan ini ajakan buat sedekah. Yang baca sholawat siapa yang suaranya enak? Baca sholawat bang. Panitia, segera panitia. Nah, emang kalau santri panitia kurus-kurus badannya. Masih jadi santri, saya juga dulu kurus. Bang. Digelar bang. Dari situ dah, dari situ. Ayo dah yang bacain sholawat. Saya kalau ceramah sih nggak ada takutnya, cuma kalau baca sholawat malu suara gitu. Salatullah salamun